Ibu. Selamat pagi untuk anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Sehat, Bu. Oke. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum memulai pembelajaran kita, ada yang bisa memimpin doa? Oke, kepada Najrita silahkan. Oke, terima kasih ya Najrita. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita, ada yang masih ingat tidak materi yang minggu lalu? Kira-kira masih ada yang masih ingat? Oke, betul, ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia kalau masih ingat? Ikatan kimia adalah cairan air yang berat atau atom yang ada membentuk molekul atau senyawa yang sama. Ya, betul ya, Nak Lydia. Nah, setelah kita mempelajari ikatan kimia, hari ini kita akan mempelajari materi dari asam basa. Nah, sebelum memasuki materinya, pernah tidak anak-anak memakan jeruk atau makan jeruk lemon atau jeruk nipis? Pernah tidak? Pernah, Bu. Bagaimana rasanya? Asam. Asam kan? Rasanya asam kan? Nah, itu dia sifat dari lemon, bersifat asam. Nah, pernah tidak anak-anak sekalian mencuci tangan menggunakan sabun? Pernah. Kan? Atau pada saat mandi, kalian pernah nggak tidak sengaja mencicipi rasa sabun? Pernah kan? Nah, rasa sabun itu gimana? Pahit kan? Pada saat kita menggunakan sabun dia bersifat licin kan? Itu dia sifat dari basa. Nah, lalu apa itu asam dan basa? Nah, asam merupakan zat yang memiliki rasa masam dan dapat mengubah lamus biru menjadi merah. Contohnya seperti asam cuka, air jeruk nipis, apalagi yang bersifat asam yang pernah kita lihat. Asam belimbing kan, yang kecil itu juga bersifat memiliki rasa asam kan. Nah, sedangkan basa itu zat yang memiliki rasa pahit dan licin. Dan basa juga dapat mengubah lamus merah menjadi warna biru. Contohnya seperti di kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti sabun, soda kue, dan amonia. Nah, lalu apa saja sifat dari asam dan basa? Asam memiliki sifat korosif atau merusak logam, sedangkan basa memiliki sifat kosti atau merusak jaringan. Nah, basa ini dapat membuat tangan kita iritasi. Ketika kita menggunakan basa yang berlebihan, dapat membuat tangan kita terbakar atau iritasi. Nah, selain dari kedua sifat tersebut, asam dan basa juga bersifat elektrolit atau mampu menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutannya. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui larutan itu bersifat asam atau basa? Nah, di sini adanya peran indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa adalah zat yang bisa menunjukkan apakah suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau netral dengan adanya perubahan warna. Nah, indikator asam basa ini terbagi menjadi dua, yaitu apa aja anak? Indikator buatan dan indikator alami. Betul. Nah, indikator buatan ini contohnya seperti kertas lakmus dan indikator universal. Nah, selain itu indikator buatan juga ada
yang dinamakan larutan indikator. Nah, contohnya itu fenolftalein, di mana fenolftalein ini ketika kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, dia akan menjadi berwarna merah muda. Dan ketika kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, dia tidak berubah warna sama sekali. Nah, perubahan warna pada larutan asam basa pada setiap indikator. Nah, selain fenolftalein ada juga kresol hijau, di mana indikator ini akan berubah menjadi warna kuning ketika dimasukkan ke larutan yang bersifat asam, dan akan berubah menjadi warna biru ketika kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat basa. Begitu juga dengan timofentalin, ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, dia tidak berubah warna sama sekali. Namun ketika kita masukkan ke dalam larutan bersifat basa, dia berwarna biru. Itu juga dengan metil merah, timofentalin, dan selanjutnya. Nah, selain indikator buatan, ada juga nih indikator alami. Contohnya apa? Kunyit, usus ungu, dan bunga sepatu. Selain ini, apalagi yang bisa menjadi indikator alami? Buah bit, bisa tidak? Buah bit, bisa. Nah, perubahan warna larutan pada indikator alami, contohnya ada juga ini bunga mawar. Bunga mawar di mana warnanya itu berwarna merah, dia akan menjadi berwarna merah muda ketika kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam. Dia akan berubah menjadi warna hijau ketika kita masukkan ke larutan yang bersifat basa. Itu juga dengan bunga bougainville, bunga sepatu, usus ungu, dan kunyit. Nah, dalam indikator ini dia perubahan warna larutan pada indikator alami. Nah, ada beberapa teori yang menyatakan konsep asam basa. Yang pertama itu adalah teori asam basa Arrhenius, di mana menurut Arrhenius asam adalah zat yang melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion OH-. Contohnya seperti HNO3, dia bersifat asam dikarenakan dia melepaskan H+. Nah, pada basa contohnya seperti NaOH, dia bersifat basa dikarenakan dia melepaskan ion OH. Betul. Selanjutnya itu adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat pendorong proton H+, atau dia melepaskan H+. Sedangkan basa itu asetor proton atau menerima H+. Contohnya pada HCl ketika direaksikan dengan H2O. HCl bersifat asam dikarenakan dia mendonorkan H+, dan H2O bersifat basa dikarenakan dia menerima atau asetor dari H+. Selanjutnya itu adalah teori asam basa Lewis. Nah, menurut Lewis, asam yaitu zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa itu zat yang memberi pasangan elektron. Contohnya seperti NH3 ketika direaksikan dengan BF3. Nah, di sini si N memiliki pasangan elektron dan diberikan kepada si B. Maka NH3 ini bersifat apa? Basa, dikarenakan dia memberikan pasangan elektron. Pintar ya anak ibu.
Nah, di dalam asam basa juga memiliki yang namanya kekuatan asam basa. Di sini contohnya seperti asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, ada basa lemah. Kepada Nadela, apa itu asam kuat? Asam kuat itu asam yang melepaskan ion positif. Betul, contohnya seperti HCl dan H2SO4. Kepada Nak Yanti, asam lemah itu apa? Asam lemah itu yang sedikit melepaskan ion H2SO. Ya, contohnya seperti asam cuka. Selanjutnya itu kepada Nak Anissa, basa kuat itu apa, Nak? Yang mudah melepaskan ion H2. Iya, iya, betul. Contohnya seperti NaOH ya. Kepada Nak Lydia, basa lemah itu apa, Nak? Melepaskan ion OH. Iya, contohnya seperti amonia. Nah, ada juga ini yang mempengaruhi mempengaruhi kekuatan dari asam. Yang pertama itu ada kekuatan ikatan, yang kedua ada polarisasi, yang ketiga ada elektronegatifan. Nah, dalam kekuatan ikatan, asam basa ini semakin kuat ikatannya, maka akan semakin lemah asamnya. Nah, selanjutnya pada polarisasi, di sini menunjukkan bahwa semakin polar molekulnya, maka akan semakin kuat asamnya. Contohnya seperti HF lebih polar dibandingkan HC pada HCl, maka HF lebih bersifat asam. Oke, selanjutnya itu adalah elektronegatifan. Dalam elektronegatifan ini, semakin besar elektronegatifannya, maka akan semakin kuat asamnya. Nah, selanjutnya itu ada pH asam dan basa. Apa itu pH? pH adalah negatif logaritma dari konsentrasi hidrogen atau H+ di dalam suatu larutan. Contohnya pada larutan asam memiliki pH berapa, Nak? Kurang dari 7. Larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Jadi kalau ibu tanya kalau larutan itu memiliki pH 4, berarti dia bersifat asam. Oke, kalau suatu larutan itu memiliki pH 10, berarti dia bersifat basa. Betul ya. Nah, ada juga alat untuk mengukur pH suatu larutan, yaitu ada pH meter dan ada juga indikator universal seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, prinsip asam basa ini juga ada di sekitar kita, nah, seperti kosmetik yang kita pakai sehari-hari, ada juga obat, ada juga bahkan dalam makanan juga ada menggunakan prinsip asam basa. Oke. Oke, di sini Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana kita akan melakukan percobaan mengidentifikasi indikator alami secara sederhana. Oke, boleh dibagi menjadi 2 kelompok. Oh, ada yang lebih ya? Oke, berarti satu kelompok ada yang 3 orang ya? Gak apa-apa ya? Oke. Perwakilan setiap kelompok boleh datang, Nak, untuk mengambil sampelnya.
Nah, di sini kita akan mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator alami. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan dua indikator alami. Yang pertama itu indikator ekstrak kunyit dan juga indikator ekstrak dari buah bir. Nah, di sini oke. Di sini Ibu ingin setiap kelompok anak-anak Ibu sekalian nanti anak-anak Ibu akan memasukkan indikator alami contohnya seperti kunyit ke larutan yang bersifat basa dan larutan bersifat asam. Nah, lalu nanti anak-anak Ibu akan mengidentifikasi warna perubahan yang terjadi pada larutan itu. Oke? Paham anak-anak Ibu? Paham. Di sini Ibu sudah menyiapkan kertas laporan yang akan kalian isi. Ini kertas laporan yang akan diisi oleh anak-anak Ibu. Nah, ketika kalian sudah mengisi laporannya, kalian akan mempresentasikannya ke depan atau menjelaskan hasil dari laporan yang telah kalian lakukan. Bisa anak Ibu? Bisa Bu. Oke, bagus. Bisa dimulai ya dari sekarang ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, anak Ibu? Ya, nah. Ya, kita langsung dituang aja. Secukupnya aja. Lalu diaduk menggunakan spatula yang sudah Ibu belikan ya. Aroma dari asam juga. Oke, setelah anak Ibu mereaksikan dari larutannya, boleh diisi nanti kertas laporannya ya nak. Lalu dibuat dari kesimpulan dari hasil reaksi tersebut ya. Larutannya udah boleh diletakkan ya nak, atau dikumpul ke depan? Larutannya sudah boleh dikumpul ke depan ya? Ya, kumpul ke depan aja. Ya. Boleh. Oke, anak-anak Ibu sudah bisa mengisi laporannya ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan atau menyimpulkan
dari hasil percobaan sederhana yang telah kita lakukan dari saat ini. Ada yang sudah selesai mana Ibu? Sudah? Oke, yang pertama kelompok 2 dulu. Silakan rekan Nak. Kami akan memaparkan hasil percobaan asam basa dengan indikator alami ekstrak buah bit. Bagaimana? Kalau pada indikator yang pertama adalah buah bit, keluarannya ada air cuka dan juga air sabun. Nah, perubahan warnanya pada air cuka dia berubah menjadi warna terang seperti ini, menandakan dari larutan tersebut adalah larutan asam. Kemudian pada air sabun dia berubah menjadi warna keunguan, menandakan bahwa larutan ini bersifat basah. Nah, pembahasannya berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, ekstrak buah bit menunjukkan perubahan warna yang lebih jelas pada larutan basah dibanding dengan larutan asam. Nah, di mana bit berubah warna menjadi larutan warna merah merah terang ketika dicampurkan dengan air lemon yang bersifat asam. Nah, dan berubah menjadi warna keunguan juga ketika dicampurkan dengan sabun yang bersifat basah. Nah, perubahan warna ini disebabkan oleh reaksi pigmen alami dengan ion yang terdapat dalam larutan asam maupun basah. Nah, jadi kesimpulannya Terima kasih Nak. Ibu beri tepuk tangan untuk kelompok 2 Nak. Oke, silakan dulu ya Nak. Untuk kelompok 1 silakan Nak ke depan. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil dari percobaan kami. Di mana di percobaan ini kami menggunakan indikator kunyit yang merupakannya itu ada cuka dengan air sabun. Nah, berdasarkan itu percobaan, indikator alami menunjukkan perubahan warna yang berbeda pada larutan asam dan basah. Nah, pada kunyit dicampurkan dengan asam cuka itu dia tidak warna kuning yang menandakan itu basah. Dan berarti itu di pH di bawah 7. Nah, untuk kunyit dicampur dengan sabun itu berwarna merah kecoklatan. Nah, itu tandanya itu basah, berarti indikatornya itu di atas 7. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kunyit peka terhadap larutan larutan basah. Nah, jadi air cuka berarti itu asam dan air sabun itu bersifat basah. Nah, ekstrak kunyit berarti ekstrak kunyit itu juga dapat digunakan sebagai indikator alami. Nah, perubahan warna pada indikator alami ini dapat digunakan untuk membedakan larutan asam dan basah seperti yang sudah kami lakukan percobaannya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 Nak. Oke, silakan dulu. Ya Nak. Oke. Nah, sudah kita lihat ya percobaan sederhana dari indikator alami kunyit dan ekstrak buah bit. Nah, bahan alami seperti kunyit dan buah bit bisa mengidentifikasi asam basa karena mengandung pigmen atau zat warna yang sensitif terhadap pH. Nah, saat berada dalam larutan asam atau basa, struktur kimia pigmen ini berubah sehingga warnanya juga berubah. Oke. Nah, itu dia materi dari pembelajaran kita hari ini, Nak. Sekian dari yang Ibu buat. Untuk tugasnya ke depan, Ibu ingin memberikan tugas seperti percobaan yang sudah kita lakukan, namun dengan indikator alami yang berbeda ya. Jadi nanti anak-anak Ibu membuat dokumentasi percobaan
mengidentifikasi larutan asam basa menggunakan indikator alami yang kalian buat. Boleh ya, Nak? Boleh. Nanti laporannya dikumpulkan kepada Ibu dan videonya juga didokumentasikan dan akan dipresentasikan minggu depan. Oke, Nak? Oke. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Selamat siang, Nak. Siang, Ibu. Oke, jadi hari ini